Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Irfan Sayudi, NIM B10211911160 dari jurusan Manajemen Reguler A, kelas A, mata kuliah Manajemen Operasional. Sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester. Pertanyaan yang pertama, gambarkan kemudian jelaskan analisis saudara dengan baik mengenai konsep meraih daya saing melalui manajemen operasi. Jawabannya, setiap operasi harus memiliki misi yang dihubungkan dengan strategi bisnis dan disetujui oleh strategi fungsional lainnya. Misi operasi harus diturunkan dari strategi bisnis utama yang telah diseleksi ke unit bisnis. Misalnya, strategi bisnisnya adalah kepemimpinan produk, maka misi operasinya adalah menekankan pengenalan produk baru dan fleksibilitas untuk menyesuaikan produk dengan perubahan kebutuhan pasar. Kedua, distinctive competence operasi yang lebih baik dari yang lainnya. Hal ini mungkin berdasarkan sumber daya yang unik atau human or capital yang sulit untuk ditiru dan atau berdasarkan kepemilikan atau hak paten dalam teknologi atau inovasi-inovasi dalam operasi yang sulit ditiru. Yang selanjutnya, distinctive competence. Ini harus sesuai dengan misi operasi. Distinctive competence mungkin digunakan untuk menentukan strategi bisnis utama yang dilakukan selama bisnis berjalan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk kesuksesan bisnis. Yang ketiga, operation objective. Empat tujuan utama dari operasi adalah cost, quality, delivery, dan flexibility. Tujuan harus diturunkan dari misi dan merupakan pertanyaan dari misi secara kuantitatif dan dapat diukur. 4. Operation policy. Operation policy mengindikasikan bagaimana tujuan operasi akan dicapai. Operation policy seharusnya dikembangkan untuk masing-masing kategori keputusan utama atau proses, quality, system, capacity, dan inventory. Pertanyaan yang kedua, gambarkan kemudian jelaskan konsep product life cycle, lalu jelaskan mengapa generating new product perlu dilakukan. Dan jawabannya, product life cycle adalah proses suatu produk mulai dari peluncuran sampai penarikan kembali dari pasar. Secara umum, konsep ini digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk meningkatkan iklan, menurunkan harga, memperluas jangkauan pasar, hingga melakukan desain ulang pada kemasan produk. Pada hakikatnya, product life cycle dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pengenalan atau introduction, yang kedua pertumbuhan atau growth, yang ketiga pematangan atau maturity, dan yang keempat adalah penurunan atau decline. Dan mengapa generating new product perlu dilakukan? Generating new product perlu dilakukan karena beberapa hal, misalnya berubahnya kebutuhan atau hal yang diinginkan pelanggan, atau perubahan kondisi ekonomi, sosiologi, demografi, teknologi, dan perubahan lainnya yang mungkin melahirkan praktik pasar dan lain. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan dengan komprehensif 7 konsep total quality management. Jawabannya, yang pertama adalah perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. 3M membutuhkan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti, yang mencangkup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan dapat diperbaiki. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Yang kedua adalah Six Sigma. Six Sigma adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya.
Six Sigma juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total. Disiplin karena mengikuti Six Sigma Improvement, model formal, dan sekumpulan perangkat atau lembar perangkat, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis. Yang ketiga, pemberdayaan pekerja atau employee empowerment. Berarti melibatkan pekerjaan pada setiap langkah proses produksi. Ada beberapa cara untuk memperdayakan pekerja. Pembina jaringan komunikasi yang melibatkan pekerja, membentuk para pekerja yang bersikap terbuka dan mendukung, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada para pekerja di bagian produksi, membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran kualitas. Yang keempat adalah benchmarking. Benchmarking merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Benchmarking merupakan pemilihan standar jasa, biaya, produk, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas serupa dengan proses atau aktivitas Anda. Langkah menetapkan benchmark ada antara lain menetapkan apa yang akan dijadikan benchmark, membentuk tim benchmark, mengidentifikasi mitra-mitra benchmark, dan mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark, mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Ukuran-ukuran kinerja khusus yang digunakan dalam benchmark meliputi persentase catat, biaya per unit atau per pesanan, waktu proses per unit, waktu respon layanan, imbal hasil investasi, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat ingatan pelanggan. Yang kelima, yakni just-in-time konsep. Just-in-time konsep diadakan untuk perbaikan, berkesinambungan, dan penyelesaian masalah. Dalam konsep JIT, barang diproduksi dan diantarkan saat mereka dibutuhkan atau saat ada permintaan. JIT berkaitan dengan kualitas dalam beberapa hal. JIT memangkas biaya kualitas. JIT meningkatkan kualitas yang lebih baik berarti persediaan lebih sedikit. Sistem JIT yang lebih baik dan mudah digunakan. Tujuan memiliki persediaan adalah melindungi kinerja produksi yang buruk yang disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Jika kualitasnya konsisten, maka JIT membuat perusahaan dapat mengurangi sebuah biaya yang terkait pada persediaan. Yang keenam adalah konsep Taguchi Genichi. Taguchi memberikan 3 konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu ketangguhan kualitas atau quality robustness. Produk berkualitas tangguh adalah produk yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang kurang baik dan bukan menghilangkan penyebabnya. Pertanyaan yang nomor 4. Jelaskan dan sertai contoh 4 basic strategies pada proses strategis. Jawabannya adalah proses fokus atau fokus proses. Yang kedua, repetitive focus atau fokus repetitif. Yang ketiga, product focus atau fokus produk. Dan yang keempat adalah mass customization atau fokus kostumisasi massa. Yang pertama, proses fokus atau fokus proses. Fokus proses adalah fasilitas produksi membuat produk dengan volume kecil, tinggi keragamannya. Dalam sebuah kantor, contohnya dalam sebuah kantor,
Proses-proses ini bisa saja berupa utang, penjualan, dan gaji. Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan fokus proses atau proses fokus dalam hal tata ruang, perlengkapan, dan pengawasan. Yang kedua adalah fokus yang repetitif. Proses repetitif atau repetitif proses merupakan lini perakitan klasik yang digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga, memiliki lebih banyak struktur dan pada akhirnya kurangnya fleksibilitas dibandingkan dengan fasilitas berfokus pada proses. Yang ketiga, fokus produk. Proses dengan volume tinggi. Fokus produk adalah proses dengan volume tinggi, variasi yang rendah. Fokus produk adalah proses dengan volume tinggi, variasi yang rendah. Yang keempat adalah fokus kustomisasi massal. Kustomisasi massal adalah produk barang dan jasa yang cepat dan berbiaya rendah atau low cost yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. Akan tetapi, kustomisasi massal bukan hanya tentang keragaman, tetapi juga mengenai membuat secara tepat apa yang diinginkan pelanggan ketika pelanggan menginginkan secara ekonomis. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 5. Jelaskan dengan baik kompetitor atau industri analisis. Analisis kompetitif atau pesaing dalam industri merupakan praktik penting untuk pemain baru yang sudah ada. Analisis kompetitif atau pesaing dalam industri merupakan praktik penting untuk pemain baru dan yang sudah ada. Analisis pesaing berkala membantu perusahaan mengawasi pesaingnya, mengidentifikasi peluang, dan siap menghadapi ancaman yang akan datang dengan mengetahui kelebihan, kekurangan, dan apa yang telah dilakukan oleh pesaing dalam bisnis. Kita bisa dengan mudah untuk mengambil keputusan terbaik yang akan membawa bisnis ke arah yang benar. Selanjutnya yakni pertanyaan yang nomor 6. Jawabannya, gagasan atau ide yang saya miliki yang berkriteria bernilai langka atau unik, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat tergantikan. Saya merekomendasikan ide saya mengenai sebuah alat pendeteksi kelayakan suatu bahan makanan. Menurut saya produk yang bagus adalah pengawet yang bukan dari bahan kimia. Kenapa saya memilih produk tersebut? Karena di era yang saat ini, makanan yang diberi pengawet berbahan kimia yang bisa mengganggu kesehatan manusia atau konsumen sehingga bisa menimbulkan penyakit. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.